Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi informatika kelas 7 bab 4, yaitu tentang sistem komputer. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. Mari kita mulai dengan pengantar sistem komputer. Komputer adalah kata dari bahasa Inggris, yaitu to compute, yang artinya menghitung. Komputer berkembang menjadi sistem komputer yang merupakan kombinasi dari perangkat keras dan perangkat lunak yang mampu melakukan pekerjaan tertentu. Perangkat keras atau bisa disebut hardware adalah komponen fisik dari komputer, sedangkan perangkat lunak, biasa disebut software, adalah program yang berjalan di perangkat keras tersebut. Nah, untuk lebih detailnya, mari kita pelajari lebih jauh ya. Kita mulai dengan perangkat keras atau hardware. Perangkat keras adalah perangkat komputer yang memiliki wujud fisik yang nyata, dapat disentuh atau dipindahkan, yang dapat berguna sebagai perangkat masukan atau input, keluaran atau output, pemroses atau prosesor, memori, dan penyimpanan atau storage. Nah, kita harus pelajari lebih dalam ya untuk bagian yang ini. Kita mulai dengan perangkat masukan atau input. Beberapa jenis perangkat masukan ada seperti mouse, keyboard, scanner, joystick, mikrofon, dan barcode scanner. Mouse itu untuk menggerakkan kursor. Keyboard itu untuk mengetik. Scanner untuk memindai gambar atau dokumen. Joystick untuk main game. Mikrofon untuk merekam suara. Dan barcode scanner untuk memindai barcode. Keyboard sendiri ada beberapa jenis seperti keyboard QWERTY, yaitu keyboard yang paling umum digunakan. Kemudian ada keyboard DUFAC, adalah keyboard yang menyimpan huruf paling umum di tempat yang mudah dijangkau. Ada juga keyboard Glockenberg, adalah keyboard yang mengedepankan aspek ergonomis. Kemudian keyboard Maltron, itu keyboard QWERTY yang didesain untuk kenyamanan tangan. Yang terakhir ada keyboard virtual, yaitu keyboard yang tidak memiliki bentuk fisik, namun fungsinya sama seperti keyboard pada umumnya. Contohnya pada di HP kalian. Selanjutnya, pemroses. Beberapa komponen yang termasuk dalam pemroses yaitu ada CPU, RAM, dan ROM. CPU singkatan dari Central Processing Unit dan merupakan otak dari komputer. CPU memiliki 3 komponen utama, yaitu register, unit kendali, dan unit logika aritmatika. Kecepatan pada CPU biasanya ditulis dengan clock yang dinyatakan dengan satuan Hertz. Kemudian RAM adalah singkatan dari Random Access Memory, di mana merupakan jenis memori sangat cepat yang digunakan untuk menyimpan data sementara saat komputer memproses data atau mengeksekusi perintah. Dengan adanya RAM, pengolahan data dapat diproses dengan sangat cepat. Namun perlu diingat bahwa RAM bukanlah tempat untuk menyimpan data, sehingga ketika komputer dimatikan, semua data pada RAM akan hilang. Kemudian ROM adalah memori pada komputer yang digunakan untuk menyimpan instruksi yang ditulis oleh produsen komputer untuk proses booting, yang biasanya disebut dengan firmware. Pada komputer, ROM bisa berisi sistem operasi kecil yang bisa disebut Basic Input-Output System atau BIOS. Selanjutnya, perangkat keluaran atau output. Ada banyak perangkat keluaran, contohnya monitor, printer, speaker. Selanjutnya, perangkat penyimpanan sekunder atau secondary storage device. Sesuai namanya, peranti penyimpanan sekunder adalah tempat penyimpanan data elektronis yang bersifat permanen. Ada beberapa jenis perangkat penyimpanan seperti hard disk, solid state drive, flash drive, compact disk, DVD, memory card, dan cloud storage. Nah, yang perlu kalian ketahui berikutnya adalah tentang bagian dari HDD atau hard disk, yaitu piringan logam, head baca tulis, serta rangkaian elektronik pada PCB, yang di dalamnya ada digital signal processor, memory chip, konektor, spindle, dan actuator ARM monitor. Hard disk
biasanya memiliki ukuran penyimpanan lebih besar dan lebih murah daripada SSD. Namun perlu diketahui bahwa hard disk rentan untuk rusak karena masih menggunakan pemutar fisik. Sedangkan SSD tidak memiliki pemutar fisik sehingga lebih tahan guncangan dan lebih cepat dalam mengakses data. Kemudian yang harus kalian ketahui berikutnya adalah tentang cloud storage. Cloud storage hanya dapat diakses apabila kalian memiliki koneksi internet ya. Nah, ada beberapa kelebihannya nih, seperti selama ada internet, bisa diakses pada device atau peranti apapun. Dapat di-sharing atau berbagi file dengan mudah. Penyedia cloud storage biasanya memberikan garansi keamanan dan keutuhan data. Contohnya yaitu Google Drive, pCloud, Dropbox, Sync.com, dan lain-lain. Kemudian peranti lainnya. Ternyata masih banyak peranti lainnya pada komputer selain yang disebutkan sebelumnya ya. Antara lain ada motherboard, VGA card, sound card, dan GPU. Selanjutnya kita masuk ke spesifikasi perangkat keras. Untuk melihat spesifikasi perangkat keras, itu bisa dengan beberapa cara. Yang pertama, melalui control panel, terus masuk System and Security, kemudian pilih System. Atau juga bisa dengan ketik System di search bar pada taskbar, kemudian pilih System. Atau juga bisa ketik DXDiag di search bar pada taskbar, kemudian pilih DXDiag. Atau yang terakhir bisa lewat Windows Explorer, klik kanan pada Disk PC, kemudian pilih Properties. Untuk melihat semua perangkat keras yang terhubung pada komputer, itu juga ada beberapa cara. Yang pertama bisa lewat Control Panel, terus pilih System and Security, kemudian pilih System, dan pilih Device Manager. Atau bisa juga ketik Device Manager di search bar pada taskbar, kemudian pilih Device Manager. Atau juga bisa klik kanan pada logo Windows yang di pojok kiri, kemudian pilih Device Manager. Nah, perangkat keras sudah, sekarang masuk ke perangkat lunak atau software. Perangkat lunak adalah kumpulan instruksi dan data yang dikerjakan oleh komputer. Perangkat lunak terdiri atas program, library, dan data yang berhubungan dengan perangkat lunak tersebut, seperti dokumentasi, media digital, dan lainnya. Nah, berdasarkan lisensinya, software itu dapat dibagi menjadi freeware, shareware, adware, dan komersial. Freeware artinya gratis untuk digunakan. Shareware itu artinya bisa digunakan pada jangka waktu tertentu. Kalau kita bisa sebut mah itu trial. Setelah trialnya habis, ya harus beli. Ada juga adware yang artinya gratis, tapi ada iklan. Kemudian kalau komersial, ya jelas harus beli untuk menggunakannya. Kemudian berdasarkan sumbernya, software itu dibagi menjadi dua. Ada open source dengan closed source. Open source itu artinya kode sumbernya dibuka ke publik, sehingga bisa dimodifikasi dan didistribusikan ulang dengan mematuhi syarat yang berlaku. Perlu kalian ketahui nih, open source sendiri ada lisensi yang berbeda-beda ya. Kalau untuk closed source, yang artinya itu kode sumbernya tidak dibuka ke publik. Nah, sekarang masuk bagian yang panjangnya, yaitu sistem operasi dan program aplikasi. Kita mulai dengan sistem operasi atau operating system. Sistem operasi merupakan perangkat lunak utama yang memungkinkan komputer dapat beroperasi. Sistem operasi bertugas memberikan layanan utama untuk perangkat lunak lain yang dijalankan, seperti penjadwalan tugas, pengelolaan memori, pengaturan interaksi dengan pengguna, dan akses ke penyimpanan sekunder. Fungsi dari sistem operasi itu untuk manajemen proses, manajemen sumber daya, dan manajemen data. Ada banyak jenis sistem operasi saat ini, contohnya Microsoft Windows, macOS, Linux, Android, dan Apple iOS. Selanjutnya, program aplikasi. Program aplikasi itu banyak banget ya, dan gak akan mungkin kalau disebutin satu-satu. Itu kalau disebutin satu-satu keburu kalian lulus ya. Kalau untuk bagian ini gak bisa disingkat, jadi langsung aja cek pada tabel berikut ini ya. Kalian bisa lihat di sini ada jenis aplikasi, fungsinya, dan contoh programnya. Kalian bisa pause video ini, kemudian bisa kalian salin ya.
Admin nggak tahu nih bagian mana yang bakal keluar di ujian, jadi lebih baik catat semuanya. Selanjutnya yang ini. Nah, kita masuk ke interaksi antar perangkat. Apabila kalian memiliki dua perangkat, seperti smartphone dan laptop, keduanya bisa berkomunikasi dan berinteraksi, seperti ketika menggunakan Bluetooth dan tethering. Bluetooth bisa digunakan untuk mengirimkan file ataupun untuk menghubungkan audio. Sedangkan tethering, udah pada tahu ya, pastinya untuk berbagi koneksi internet. Kemudian kita bahas juga permasalahan dan spesifikasi perangkat keras. Setiap komputer memiliki spesifikasi yang berbeda. Kenapa bisa beda-beda? Ya karena target konsumennya juga beda-beda. Mungkin ada yang pakai hanya untuk mengetik dan browsing. Ada juga yang menggunakan komputer untuk editing dan pemrograman. Mungkin ada juga yang dipakai untuk sekalian gaming. Kalau sekedar untuk ngetik dan browsing, ya komputer Intel Celeron atau AMD seri rendah juga udah cukup sih. Kalau untuk editing, pemrograman, apalagi gaming, tentu perlu yang powerful ya. Kalau pakai Intel Atom buat hal tersebut, ya ngajak berantem namanya. Yang terakhir, bilangan biner. Sebagian besar komputer yang digunakan saat ini itu menggunakan representasi ASCII atau singkatan dari American Standard Code Information Interchange yang didasarkan pada penggunaan nomor bit per karakter. Tetapi beberapa negara menggunakan kode yang berbeda. Komputer saat ini menggunakan sistem bilangan biner untuk merepresentasikan informasi. Disebut biner karena mempunyai dua digit berbeda yang digunakan, yaitu berbasis 2. Kalau manusia itu terbiasa menggunakan bilangan desimal basis 10. Setiap 0 atau 1 itu bisa disebut dengan bit, binary digit. Hal ini biasanya direpresentasikan dalam memori utama komputer oleh transistor yang dihidupkan atau dimatikan, atau kapasitor yang diisi atau dikosongkan. Mengapa komputer hanya menggunakan dua nilai berbeda? Hal ini dilakukan agar pembuatan peranti dapat lebih mudah dilakukan. Satu bit tidak dapat berdiri sendiri. Satu bit itu dikelompokkan bersama dalam kelompok 8 yang dapat mewakili angka 0 dari 0 hingga 255. Kelompok 8 bit ini disebut byte. Jadi bilangan biner itu intinya gimana sih? Muter-muter mulu. Ya sabar-sabar, admin juga bingung nih karena mabok ya kalau baca buku paketnya. Pergi ke sana, pergi ke sini nggak jelas, malah nggak dapet intinya. Jadi udah cukup teorinya yang bingungin, sekarang langsung ke intinya. Jadi gini, perlu diingat dulu nih bahwa bilangan biner itu cuma terdiri dari 1 dan 0. Dalam bilangan desimal yang biasa kita gunakan itu menggunakan sistem 10 pangkat sekian. Contohnya 10 pangkat 0 itu 1, 10 pangkat 1 itu 10, 10 pangkat 2 itu 100, 10 pangkat 3 itu 1000, dan seterusnya. Sedangkan dalam bilangan biner itu menggunakan sistem 2 pangkat sekian. Contohnya 2 pangkat 0, 1, 2 pangkat 1 itu 2, 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 3, 8, dan seterusnya. Agar memudahkan ke depannya, kalian wajib ingat perpangkatan 2 pada tabel di bawah ini nih. Cara bacanya dari kanan ke kiri. Jadi dibalik ya, dari kanan, dari 2 pangkat 0 dulu. Kalian perlu ingat, 2 pangkat 0 itu 1, 2 pangkat 1 itu 2, 2 pangkat 2 itu 4, 2 pangkat 3 itu 8, 2 pangkat 4 itu 16, dan 2 pangkat 5 itu 32. Kemudian, bila kita harus mengubah dari sistem biner menjadi desimal atau sebaliknya, urutan angka itu sangat penting dan harus dijumlahkan semuanya. Yang dijumlahkan itu hanya yang memiliki angka 1. Nah, sekarang kita akan mencoba mengubah bilangan biner menjadi desimal. Contoh pertama, diketahui bilangan biner yaitu 101. Tentukan dalam bentuk desimal. Nah, berdasarkan dari tabel, kita bisa ketahui nih kalau kita buat tabelnya, kita tinggal simpan angka 101. Karena kan ada cuma 3 angka, berarti kita ngurutinya dari kanan. 101. Nah, kita bisa lihat nih, 101 itu yang pertama itu 4. Terus ditambah 0, karena 0 ya. Nggak ada angkanya, ingat yang ditambahkan hanya angka yang 1. 4 tambah 0, kemudian 1 yang terakhir itu adalah 2 pangkat 0, yaitu 1. Jadi 4 tambah 0 tambah 1 hasilnya 5.
Jadi bila bilangan binernya 101 dalam bentuk desimal menjadi 5. Gimana? Masih bingung? Kita lanjutin contoh lainnya ya. Contoh kedua. Diketahui bilangan biner 1111, satunya 5 kali. Maka bila dalam bentuk desimal adalah, nah kita bisa bikin tabel lagi. Kalau kita urutin 111 sampai 5 kali, berarti sampai 2 pangkat 4 ya yang paling jauhnya. Nah, karena semuanya 1, kita bisa langsung tuliskan 1111 sama dengan 16, satu yang pertama, ditambah 8, satu yang kedua, tambah 4, satu yang ketiga, tambah 2, satu yang keempat, dan tambah 1, yaitu 2 pangkat 0 yang terakhir. Jadi kalau kita jumlahkan, itu hasilnya adalah 31. Jadi bilangan biner 1111 5 kali dalam bentuk desimal itu menjadi 31. Gimana? Masih bingung juga? Kita coba contoh yang terakhir ya. Bila diketahui bilangan biner 1003 kali 1, maka bila dalam bentuk desimal adalah, kita buat tabel lagi, kita urutin lagi, jadinya seperti ini. Nah, kita tahu nih, satu yang pertama itu adalah 16, kemudian sisanya 03 kali 0, kemudian satu yang terakhir yaitu 2 pangkat 0, yaitu 1. Jadi 10001 sama dengan 16 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 lagi ditambah 1 sama dengan 17. Bilangan biner 10001 kalau dalam bentuk desimal menjadi 17. Gimana? Udah mulai pada paham ya? Nah ya mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.